If there's anything that we have a privilege and honor of being able to celebrate and rejoice, it's the fact that our Jesus Christ is not just dead, but He's alive. Bahwa Yesus itu tidak mati tetapi dia hidup. He's the one who made a way through His resurrection for us to live redeemed, just like that drama talks about. Dia seseorang yang telah membuat jalan bagi kita untuk mendapatkan kebangkitan juga dan ditebus juga melalui apa yang tadi drama tadi katakan. We couldn't do it without Him. Kita nggak bisa hidup tanpanya. But with Him, anything's possible. Tapi dengan Dia segala hal itu mungkin. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan as Yesus, we open up your word tonight, I pray that it'll speak into our world, speak into our circumstance. saat kami membuka firman-Mu, aku berdoa supaya itu bisa mengatakan sesuatu ke dalam kondisi kita, ke dalam dunia kita. And I thank you for your grace that's at work in our lives, Dan bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, bringing us into the experience of the resurrection. membawa kami untuk mengalami kebangkitan itu. In Jesus' mighty Di name, dalam nama Yesus, amen. amin. Luke chapter 24:46 from the Holy Scriptures says this. Yes, it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day. Jadi dikatakan di kitab Lukas itu bahwa penyelamat kita akan mati tapi bangkit kemudian di hari ketiga. Jesus himself, before his death and resurrection, prophesying and declaring about the scriptures that were written from long of old. Yesus sendiri bahkan sebelum dia mengalami itu dia sudah bernubuat, sudah mengatakan akan hal apa yang terjadi bahkan sebelum ini dimulai. I don't know how many people would be willing to make that kind of prophecy about themselves. Aku nggak tahu berapa banyak orang yang mau rela untuk membuat nubuatan tentang dia seperti itu. But Jesus knew he was the resurrection. Tapi Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kebangkitan itu. Jesus knew he would rise from the dead on the third day. Dia tahu bahwa dia akan bangkit dari kematian di hari ketiga. Jesus knew that the power would be released for the lives to be touched and changed and for eternity to be opened wide. Dia tahu bahwa kuasanya akan dilepaskan untuk kehidupan itu diubahkan dan untuk membuka keselamatan itu bagi semua orang. The fact that a perfect God would send his perfect son to earth to die is already a miracle in itself. Dan faktanya bahwa Tuhan yang sempurna itu mengirimkan putranya yang sempurna untuk mati bagi kita itu sebuah mujizat sebenarnya. But the fact that Jesus, the Son, would submit to the Father's will is an even greater miracle. Tetapi faktanya bahwa putra Allah sendiri yang rela untuk dikirim untuk disalibkan itu mujizat yang lebih luar biasa lagi. And so from the earth to the cross, Jadi dari bumi ke kayu salib, and from the cross to the grave, dari kayu salib ke kuburan, and from the grave to the sky, dan dari kuburan ke langit. Jesus lived, died, and rose again from the dead. Yesus itu hidup dan kemudian mati dan kemudian dibangkitkan lagi dari kematian. Easter, Passover, is the time of the year when we celebrate the historical beauty and joy of what Jesus did. Jadi hari Paskah ini adalah hari di mana kita itu merayakan kebangkitan dan menikmati apa yang Yesus telah lakukan. But it's far more than just a historical moment. Tetapi itu lebih dari cuma sekedar sejarah. And Easter is a lot more than just a public holiday to celebrate some history. Paskah itu lebih dari sekedar liburan untuk merayakan sejarah manusia. It's the time when we reflect on the impact and the influence, the power of what God has poured out in our life through His resurrection. Tetapi itu waktunya bagi kita untuk merenungkan dampaknya dan kuasa yang kita bisa alami melalui kebangkitan Yesus. God's power isn't just for a story. Kuasa Tuhan itu bukan cuma cerita saja, God's power is for our life, tapi kuasa Tuhan untuk kehidupan kita, for our transformation, untuk perubahan kita, for our redemption, untuk penebusan kita, for our transformation. untuk transformasi kita. Amen. Amen. The resurrection of Jesus Christ is not just something we talk about, it's something we experience. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan cuma sesuatu yang kita katakan saja, tapi kita alami juga. Philippians 3 verse 10, Paul the Apostle writes this, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Di Filipi 3 ayat 10 dikatakan bahwa dia juga, Paulus itu mengatakan bahwa aku mau mengetahui Kristus dan mengalami kuasanya yang membangkitkan dia dari kematian. Aku mau bersama-sama berjuang dengan dia, membagikan bersama dalam kematiannya dan You get it. supaya kami semua juga bisa mengalami kebangkitannya dari kematian. You see, to Paul the Apostle,
the resurrection was far more than just a story or something to talk about. It was something to experience. Jadi bagi Rasul Paulus itu kebangkitan itu bukan cuma sebuah cerita untuk diceritakan, tetapi sesuatu pengalaman untuk dialami. And I want to tell you tonight Dan aku mau kasih tahu malam hari ini that the resurrection power of Jesus Christ is available for you today. bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu tersedia bagimu hari ini. Amen? Amen. Paul saw the resurrection as an opportunity. Jadi Paulus melihat kebangkitan itu sebagai sebuah kesempatan, An opportunity to pursue. sebuah kesempatan untuk mengejar. And through the pursuit to discover. Dan melalui dari pengejaran itu dia bisa menemukan, And through the discovery to experience. dan dari penemuan itu menjadi sebuah pengalaman. How is it possible Bagaimana mungkin that Paul the Apostle, a murderer of Christians, bahwa Paulus itu yang seorang pembunuh orang-orang Kristen, someone who was so educated and formed in his mind and soul about the fact that Christianity was not the right way or the right path, could be so turned around? seseorang yang benar-benar sangat dididik tentang bagaimana Kristen itu sangat anti, tapi kemudian bisa dibalikan. How is it possible that when this man discovered, this new pathway, this new reality of Jesus died dead in a grave and then risen from the dead, his life could be turned upside down? Bagaimana mungkin bahwa orang ini saat dia menemukan itu Yesus yang mana telah dibangkitkan dari kematian, hidupnya Paulus ini sangat-sangat diputar balikan. One day he's killing Christians, Satu hari sebelumnya dia itu membunuh orang-orang Kristen, and just a couple of days later, dan kemudian beberapa hari kemudian, it says in Acts 9:20 of the same man, immediately he began preaching about Jesus in the synagogues, saying he is indeed the Son of God. tapi kemudian di Kisah Para Rasul 9:20 itu dikatakan bahwa selagi dia berkata di sinagog itu dikatakan bahwa benar-benar Yesus ini putra Allah. How is that possible? Bagaimana mungkin orang ini bisa jadi seperti itu? Only by the resurrection of Jesus. Hanya dari kebangkitannya Yesus. Someone once said to me, people change, but not very much. Ada orang yang bilang sama aku, ya orang memang bisa berubah tapi nggak banyak. The old proverb says the leopard will never lose its spots. Jadi pepatah lama itu dikatakan bahwa macan tuh nggak pernah kehilangan tutulnya. But I can tell you in the church Tapi aku bisa katakan sama kamu bahwa di gereja, that I have seen with my own eyes and witnessed as I've watched lives of many transformed from the old into the new through our Lord Jesus Christ. dan aku udah bisa saksikan bahwa jemaat-jemaat kita itu sudah dirubahkan dari yang lama kemudian menjadi yang baru melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. The reality of the drama that you see tonight Kenyataan dari drama yang kita lihat malam hari ini is a picture of some of our congregation. adalah gambaran dari beberapa jemaat kita. Drinking, partying, swearing, doing all the immoral things. Today, serving Jesus with all their heart. Minum-minum, berpesta, mengumpat-ngumpat, melakukan hal yang aneh-aneh, tapi hari ini mereka melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. The power of the resurrection can break any chain upon your life. Kuasa kebangkitan itu bisa memecahkan setiap rantai dari kehidupanmu. The habits and power of sin are broken. Kebiasaan dan kekuatan dosa itu dipatahkan. Even the things we didn't realize were sin become into the open and become real and relevant in our life. We start to see, oh my gosh, I can change through this. I can work through this. Bahkan hal-hal yang sebelumnya kita nggak bisa melihat itu dengan jelas sebagai sebuah dosa, kamu tiba-tiba bisa merasa, oh aku bisa merubah hal ini. It's powerful. Itu luar biasa. Addictions, smoking, drugs and alcohol, sexual perversions can all turn upside down or dare I say right side up. Ketergantungan, narkoba, rokok dan semua hal-hal yang salah itu tuh bisa diputar balikan. But perhaps even more important, more powerful than the things that we can be set free from Tapi bahkan yang lebih penting itu dari hal yang kita bisa dibebaskan are the things that the resurrection sets us free into. adalah apa yang kebangkitan itu bebaskan kita untuk masuk ke dalam. It's one thing to be set free from chains, Ini sesuatu yang berbeda waktu kita dibebaskan dari rantai-rantai. and it's a whole different thing to stop just existing and start living. Tapi ini sangat berbeda juga kalau kita itu berhenti cuman berada dan kemudian mulai menjadi hidup. The resurrection opens up new life, Kebangkitan itu membukakan sebuah kehidupan yang baru. new vision, Sebuah visi yang baru. purpose, Sebuah tujuan. mission, Misi. passion, Sebuah semangat. zeal for life. Sebuah keinginan untuk hidup.
to replace the depression, the discouragement, the hurt, the pain, all the stuff the world would try to heap on our shoulders, comes new life in the freedom of our Lord Jesus Christ. Untuk menukar semua depresi, semua hal buruk yang dunia itu coba masukkan ke dalam kita, kemudian datang ini hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. People say, but I don't understand. Don't put your hope in the church. Orang-orang bilang itu jangan taruh harapanmu di dalam gereja. Don't put your hope in the pastor or the preacher. Jangan taruh harapanmu itu di pendetanya atau pengkhotbahnya. Don't put your hope in what the world says out there. Jangan taruh harapanmu di dalam apa yang dunia katakan di sana. Put your hope in Jesus. Tapi taruh harapanmu di atas Yesus. Jesus is the one who is the life and the resurrection. Karena Yesuslah kebangkitan dan kebenaran. Amen. Come on. Jesus is the one who makes a way where there is no way. Yesuslah satu-satunya yang membuat jalan waktu nggak ada jalan. Jesus is the one who opens the doors that we can't open in our own strength. Yesuslah yang buka pintu yang kita nggak bisa buka dengan kekuatan kita sendiri. And he shuts the other doors, by the way, as well. Dan dia juga menutup pintu-pintu lainnya juga, The by the way. ones we aren't meant to walk through. Pintu-pintu yang kita seharusnya nggak jalani atau lewati. Jesus makes the way. Yesus membuat jalan. Overnight, this man was transformed. Di dalam satu malam pria ini ditransformasi. And when I look at how it happened, hey, God was on the work. God was on the move. Dan waktu aku lihat apa yang terjadi, aku sadar bahwa Tuhan sedang bergerak. Tuhan lagi bergerak di situ. But Paul played his part. Tapi Paulus juga memainkan perannya. I think that drama started so beautifully tonight. Aku yakin bahwa drama itu dimulai sangat bagus malam With ini. the idea that somebody could be a Christian, could have given their life to Jesus, and yet they're still not living in the full freedom which God paid for. Dengan ide bahwa seseorang tuh bisa menjadi orang Kristen, tapi mereka itu nggak bisa menghidupi kehidupan yang mana mereka itu seharusnya hidupi. We can sit in the church and be a faithful member for a long time and still miss the power of the resurrection. Ya, kita bisa duduk di gereja dan menjadi member dalam waktu yang lama, tapi kita masih bisa melewatkan kekuatan kuasa kebangkitan Yesus itu. But Paul captured it in its fullness Paulus menangkapnya dengan segala kepenuhannya because he was ready and willing to work with God, karena dia benar-benar sudah siap dan berkehendak untuk bekerja bersama Tuhan. to grow in the knowledge of God, Untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. to discover and experience God, Untuk mengalami dan mencari Tuhan. to not just do a religious thing. Untuk bukan cuma melakukan hal-hal religius. He grew up doing a religious thing. Karena dia tumbuh besar itu melakukan hal-hal religius. He began to live in relationship with Jesus. Tetapi kemudian dia mulai membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. And in that relationship, Jesus continued to pour out his grace and the resurrection power went to life on the inside of his heart. Dan di dalam hubungan itu Tuhan itu mulai menuangkan semua kekuatan kebangkitannya dan kemudian ada satu terang di dalam hatinya. So many problems happen in this world. Ada banyak masalah terjadi di dunia ini. I don't know, in my whole life, like this last couple of years has been filled with more problems than ever before, right? Aku yakin di seluruh kehidupanku ini, tapi beberapa tahun belakangan ini sangat-sangat banyak masalah rasanya ketimbang sebelumnya. It's been so visual, so real in front of us. If not touching our own life, it's been touching the neighbors and the people next to us and the ones we live in. The world is full of problems. Masalah-masalah itu sangat nyata, sangat nampak. Kalau nggak itu menyentuh sama kita, mungkin menyentuh orang-orang di sekeliling kita. Pokoknya dunia itu banyak banget masalah. But I'm here to say again, Tapi aku di sini untuk mengatakan lagi, the world might think it has all the answers, dunia mungkin pikir bahwa mereka punya jawabannya. but the answer is really one: Tetapi jawabannya benar-benar hanya satu. the resurrection power of Jesus. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Philippians 4:13 tells us, I can do all things through Christ who strengthens me. Di Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. That's Paul writing again. Itu tulisannya dari Paulus juga. Somehow in his connection, his relationship with Jesus, he discovered the power to do the things he needed to do. Sepertinya itu dalam hubungannya dengan Yesus, dia itu menemukan sebuah kuasa untuk dia mampu melakukan apa yang dia harus lakukan. What are you bearing the burden of, struggling through? Jadi apa yang kamu tanggung sekarang saat ini? Apa perjuanganmu saat ini? The answer is Christ who strengthens you. Jawabannya adalah Kristus yang menguatkanmu. The world might say, go to the self-help, go to the motivational speaker, take a break, take a holiday, go and do all these things. But the word says Christ gives you the strength. Dunia mungkin bilang bahwa kamu harus pergi ke retret nih, kamu pergi ke pertemuan itu, kamu harus menolongmu dengan seperti ini. Tapi jawabannya itu dan firman ini mengatakan bahwa Kristuslah yang memberimu kekuatan.
I like holidays. Aku suka liburan. We all need time off from time to time. Kita semua butuh liburan dari waktu ke waktu. But it's funny to me how many people go on a holiday and come back from a holiday and say, I need another holiday. Tapi lucu rasanya bagiku bahwa beberapa orang tuh pergi ke liburan terus kemudian balik-balik bilang butuh liburan lagi. Because all the things that the world promises an answer for and promises as a solution are never really the whole solution. Karena semua hal yang mana dunia itu janjikan sebagai sebuah jawaban dan solusi itu sebenarnya bukan benar-benar sebuah solusi. But Jesus Tapi Yesus is our all in all. adalah semua dari segalanya. The answer, Adalah sebuah jawaban. the way, the truth, the life. Adalah jalannya, kebenarannya, kehidupannya. What Paul did Apa yang Paulus lakukan? is he realized early in his ministry that he needed to bring Jesus to the number one position. Adalah dia menyadari di awal pelayanan itu dia butuh untuk membawa dirinya itu membawa Yesus itu ke nomor 1. That's what Easter is about, folks. Dan itulah apa yang dilakukan di sana. I'm so thankful for those of you who are sitting here tonight. You may not go to church throughout the whole year, but you choose to come to church at Easter. Maybe at Christmas, a couple of times a year you choose to come to church. Ya aku senang di sini bahwa ada orang-orang yang mungkin nggak ke gereja selama setahun ini, tapi waktu Paskah atau waktu Natal tuh mereka pilih untuk pergi ke gereja. But can I submit to you tonight Tapi boleh nggak aku bilang ini malam hari ini? that God is actually calling you a little deeper than just church a couple of weeks in the year? Bahwa Tuhan tuh sebenarnya memanggil kamu untuk lebih lagi dari cuma sekedar gereja selama beberapa minggu di 1 tahun. Easter is God's call, Paskah adalah panggilannya Tuhan saying, look to the cross. untuk bilang lihat ke kayu salib itu. Look to the death and the resurrection of Jesus as your hope. Lihat ke kematian dan kebangkitannya Yesus sebagai harapanmu. Draw near, he says. Coba tarik lebih dekat lagi katanya. Find the answer in the redemption as you saw in the drama. Temukan jawabannya itu dan penebusannya itu seperti yang kita udah lihat di drama tadi. Paul realized that. Dan Paulus menyadari itu. And he made Jesus his number one. Dan dia membuat Yesus sebagai nomor 1-nya. And the more he drew closer to Jesus, Dan semakin dia mendekat kepada Yesus, the more the resurrection power went to work in his life. semakin besar kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupannya dia. That's how God works, folks. Dan itulah bagaimana Tuhan bekerja. He's a gentleman. Dia seorang yang lemah lembut. We sit here waiting for God and God's waiting for us. Kita duduk di sini menunggu Tuhan, tapi Tuhan itu menanti kita. He's a gentleman that's waiting on us to knock on the door. Dia adalah pria lemah lembut yang menanti kita untuk mengetuk di pintu. It says you draw near to God first and then God will draw near to you. Dan untuk berkata bahwa kamu mendekat dulu kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. God's not forcing our lives. He gave us free will. Tuhan gak memaksa dalam kehidupan kita, dia itu memberikan kita kehendak bebas. Within the church even, Christians, we say, God is my number one pastor. Di dalam gereja mungkin orang-orang Kristen bilang begini bahwa Tuhan itu nomor 1ku pendeta. But it's not our words that prove that, it's our actions. Tapi bukan kata-kata itu yang membuktikan, tetapi aksi kita yang membuktikan. Choices we make, the decisions we make, are we really letting God lead and guide our life? Pilihan-pilihan yang kita buat, apakah kita benar-benar mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita? Easter is that call. Paskah adalah panggilan itu. It says, climb the hill of Calvary. Itu berkata, mari naik ke Bukit Golgota. Let God take your burdens. Biarkan Tuhan mengambil bebanmu. Let God wipe away the sin. Biar Tuhan menghapus semua dosamu. Let God bring you into a relationship that brings freedom and hope. Biar Tuhan bawa masuk ke dalam satu hubungan yang mana membawa kemerdekaan dan harapan. Let God open up the door. Biar Tuhan buka pintu-pintu itu. What door? Apa pintu apa? The door to the greatest life you could ever live. Pintu ke dalam kehidupan yang luar biasa yang kamu pernah bisa hidupi. The life that's one hop and step in tune with Jesus Christ. Hidup yang benar-benar langkah demi langkah bersama dengan Yesus. God says you're going to have authority Tuhan bilang kamu akan punya otoritas if you walk with me. kalau kamu berjalan bersamaku. Why is it so many people never rise to the level of authority with God? Kenapa banyak orang itu nggak pernah bisa bangkit ke dalam level otoritas yang sama dengan Tuhan? You imagine for a minute. Coba kamu bayangkan semenit. You're a policeman. Kamu seorang polisi, You're wearing a uniform. kamu memakai seragamnya, You got the badge. kamu ada pangkat-pangkatnya, You earned the certificate. kamu dapat sertifikatnya, You got all the muscles. kamu dapat semua You otot-ototnya, got a gun in your side. kamu ada pistol di sisi samping, You got access to all the weapons. kamu ada akses ke semua senjatanya, Pepper spray, ada semprotan merica, you know, the tasers. ada penyengat listrik. If you want a rocket launcher, you could get one, right? Dan kalau kamu mau melakukan itu kamu bisa dapatin, But you don't know how to use your authority. tapi kamu nggak tahu bagaimana memakai otoritasmu. So when you're out there on the road, you let people walk over you and spit on you and, you know, tell you what to do. And
if you're directing the traffic don't follow you, they just do whatever they want to do. You imagine that, right? Jadi kalau kamu keluar sana, kamu biarin orang-orang nyenggol kamu, ludahin kamu, terus kamu mau ngarahin lalu lintas, gak ada yang dengerin kamu. Coba bayangin hal itu. It's untenable, unthinkable, because we've never seen it with our eyes. Itu gak bisa dibayangkan, gak bisa benar-benar dirasakan. Kenapa? Karena kita gak pernah lihat dengan mata kita. Policemen know how to hold their authority. Polisi-polisi itu tahu bagaimana memegang otoritas mereka. And so they bear their authority, they carry their authority, and you see them yield that authority, wield it. Kemudian mereka bawa otoritas mereka dan mereka jalankan otoritas mereka. Christians, Orang Kristen through the cross, melalui kayu salib have been given the greatest authority of all. telah diberikan otoritas yang terbesar dari semuanya. Every part of our life can change with the authority given to us. Semua bagian dari kehidupan kita itu bisa dirubah dengan otoritas yang kita diberikan. And that badge, Dan pangkat itu, and that certificate, dan sertifikat itu, and that uniform dan seragam itu, were not something we earned. itu bukan sesuatu yang kita raih dapatkan. They were something we were given through the resurrection of Jesus Christ. Itu sesuatu yang kita diberikan melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. In Luke 10:19, Di Lukas 10:19, Jesus says, look, Yesus bilang, turn to somebody next to you and tell them, look. sesungguhnya lihat. If they're asleep next to you, wake them up and tell them, look. Kalau mereka tertidur di sebelahmu, bangunin mereka terus bilang, simak ini, simak. Because this is what God says. Karena ini apa yang Tuhan katakan. I have given you. Aku telah memberikan. Say out loud, church, I already have. Coba serukan, aku sudah punya, sudah miliki. We're not waiting for this. It's given. Kita nggak menunggu untuk ini karena sudah diberikan. I have given you authority over all the power of the enemy. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. That may be literal. I'm not telling you to try it. Itu mungkin bukan secara nyata aku suruh kamu cobain itu. But certainly it is literal in a spiritual sense. Tapi itu benar-benar secara nyata di dalam hal spiritual. The devil is the serpent. He is the snake. His cohorts are these scorpions and snakes that this talks about. We have power over all the evil. Musuh-musuhnya itu ular dan kalajengking itu kita punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh ini. Where did that come from? Dari mana itu datangnya? Did you earn it? Apakah kamu raih dengan kekuatanmu sendiri? I didn't earn it. Aku tidak meraihnya dengan kekuatanku sendiri. It was given through the cross. Itu diberikan dari salib. It was given through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Itu diberikan dari kebangkitan Yesus Kristus. I want your church to learn Aku mau kita semua gereja untuk belajar how to step into that authority. bagaimana untuk masuk ke dalam otoritas itu. How to take and bear the authority given to you in Jesus. Bagaimana untuk bisa mengambil dan menjalankan otoritas yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. And be a winner in every situation. Menjadi pemenang dalam setiap situasi. You can win over your emotions. Kamu bisa menang atas emosimu. You can win over your bad habits. and Kamu bisa character. menang atas semua kebiasaan-kebiasaan burukmu. You can win over that person that's trying to pull you down and rob and steal and kill from your life. Kamu bisa menang dari orang yang berusaha menjatuhkanmu dan berusaha mencuri dari kehidupanmu. You can win in life, in purpose, in destiny. You can win. Kamu bisa menang dalam kehidupanmu, dalam tujuanmu, dalam takdirmu. Kamu bisa menang. The question is, Tapi pertanyaannya, do you believe? apakah kamu percaya? John 11:25. Yohanes 11:25. Jesus told her, I am the resurrection and the Jawab. life. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Anyone who believes in me will live even after dying. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Do you believe this, Martha? Percayakah engkau akan hal ini? Let me ask you, do you believe? Biar aku bertanya kepada kamu, apakah kamu percaya? If you were told that by Jesus, I mean, this is a loaded question, right? Jesus says something that logically makes no sense. Kalau kamu ditanyakan seperti ini sama Yesus, karena Yesus tuh mengatakan pertanyaan yang benar-benar gak masuk akal, bukan? If you believe in me, you'll never ever die. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan pernah mati. I've been around this world for a little while and I know people die. Aku sudah ada di dunia ini cukup lama dan aku tahu orang-orang itu mati. Even people that believe in Jesus. Bahkan orang-orang yang percaya Yesus. Martha would have been looking at Jesus going, I don't fully get this.
Jadi orang yang diajak omong di sini pasti berpikir si Marta ini aku nggak cukup ngerti ini kenapa ini. But Jesus says, do you believe? Tapi Yesus kemudian bertanya, kamu percaya nggak? He's asking you and I the same question today. Do you believe? Dia menanyakan aku dan kamu pertanyaan yang sama hari ini. Kamu percaya nggak? Typical Jesus fashion. Itu bagaimana Yesus beraksi. Says something that doesn't make logical sense and then asks us to agree with it. Dia mengatakan sesuatu yang rasanya nggak masuk akal dan meminta kita untuk menyetujuinya. The same like this whole resurrection thing. Dan sama dengan tentang kebangkitan ini, Would you truly believe if I said to you, Jesus is the answer for everything? apakah kamu benar-benar percaya sama aku kalau aku bilang bahwa Yesus itu adalah jawaban untuk segalanya? Do you believe? Apakah kamu percaya? Someone says, you know what? I think I'd better go to the doctor before I go to Jesus. Mungkin ada yang bilang bahwa medicine will help me. Mungkin ada yang bilang bahwa mungkin aku harusnya pergi ke dokter sebelum aku pergi ke Yesus karena medical itu akan medicine akan membantuku. Even if we don't believe that, we do that. Dan bahkan kalau misalnya kita nggak percaya tentang hal itu, tapi kita melakukannya, benar nggak? As soon as we get sick, we go to the medicine cupboard, right? Sewaktu kita udah sakit, kita langsung pergi ke medicine, bukan? Panadol first, prayer second. Panadol pertama, berdoa kedua. Come on. We are so quick to take the natural route without truly honoring and believing that the resurrection is the first way, the pathway. Kita itu cepat sekali untuk mengambil hal-hal yang natural dulu untuk mengatasinya ketimbang kita menyadari bahwa kebangkitannya adalah jalurnya sebenarnya. Now, I'm not dishonoring modern medicine. I'm thankful for modern medicine. Dan aku nggak mencoba mendiskreditkan medical modern. But Aku people suka. who really believe in the resurrection power of Jesus, Tapi bagi orang-orang yang benar-benar percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, they put Jesus first. mereka kan taruh Yesus pertama kali. Come on. You're going real quiet on me, church. Kamu agak sedikit tenang malam hari ini. Because we all know this is how we behave. Karena kita semua tahu bahwa kita ini bagaimana The beraksi. modern world has shaped us and tempered us to take the natural path before the spiritual path. Dunia modern itu sudah membentuk kita dan mencetak kita untuk mengambil langkah yang natural dulu sebelum mengambil Tuhan. We say, you know what, I have this feeling that that's the right path that I should take, but you know what, I really want to take that path, so let me try that. And then we run into all the problems and we go, oh my gosh, I should have made that choice in the first place. Kita bilang bahwa aku rasanya tuh pengen mengambil hal ini, tapi kayaknya aku mau mengambil hal itu duluan, tapi kemudian kita masuk ke dalam sebuah masalah yang mana seharusnya kita udah pergi ke sana duluan. Sooner or later, Tapi cepat atau lambat, hopefully sooner rather than later, dan aku harap lebih cepat ketimbang lambat, we'd all do really well to wake up and realize the resurrection power of Jesus is the way. kita akhirnya itu sadar bahwa kuasa kebangkitan Yesus lah jawabannya sebenarnya. Amen. Amen. Jesus is the answer for everything. Yesus adalah jawaban dari segala hal. You don't believe me? That's why I asked you, do you believe? Kamu gak percaya aku, kenapa makanya aku bertanya sama kamu malam ini? I'm sure it took Martha some guts that day Aku yakin bahwa Marta benar-benar butuh segala keberaniannya dia waktu itu. to say, Jesus, I don't fully get it. I don't fully understand it. It doesn't make sense in my mind. But if you say it, yes, I believe. Untuk bilang bahwa aku gak begitu ngerti Yesus, tapi kalau misalnya kamu udah katakan itu, ya udah aku akan percaya. That's faith, church. That's what faith is. Tapi itulah iman dan itulah apa iman itu. You can't see it. Kamu gak bisa melihatnya, You don't get it. kamu gak begitu mengerti, It makes no sense. rasanya gak masuk akal, But you do it anyway tapi kamu lakukan juga. because God said so. Karena Tuhan sudah katakan. Colossians 1:18, Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So he is first. Di Kolose In everything. 1:18 ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Christ is first. Kristus adalah yang utama. If only we would get that. Kalau saja kita mengerti hal itu, In this 21st century postmodern era, di abad 21 di dunia postmodern ini, that look, it's great. We live in all this stuff, this technology, this beautiful world. Thank God we're living in a beautiful country. We've got everything. dan untuk menyadari bahwa ya memang bersyukur kita hidup di negara yang bagus ini, kita ada semua teknologi ini dan luar biasa, But we miss the main thing. tapi kita kelewatan hal yang utama. Search for the Lord Jesus with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Carilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu. Seek first the Lord. Carilah dahulu kerajaan Allah.
Seek the kingdom of God and his righteousness, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, and all these things will be added unto you. maka semua halnya akan ditambahkan kepadamu. We chase the things and we wonder why they're so elusive. Kita mengejar hal-halnya itu ya, kenapa rasanya benar-benar sangat terbujuk di situ. If only we chase the source, Coba aja kalau kita kejar sumbernya. then we might experience the resurrection power, the miracle flow, Dan glory of God. mungkin kita akan alami kuasa kebangkitan di mana mujizat terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen? Amen. It's actually a lot simpler. Itu than what we sebenarnya think. sangat sederhana. The resurrection power of Jesus brings new hope, new life. Kuasa kebangkitan Yesus itu membawa harapan yang baru, hidup yang baru. In Romans 8:11, Di Roma it 8:11, says the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by the same Spirit living inside or within you. maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. What a promise. Bukankah sebuah janji yang luar biasa? That power to transform every part of our life. Karena kuasa yang ada di sana untuk mentransformasi setiap bagian dari kehidupan kita. Where there's debt, there's hope in Jesus. Di mana ada kematian, ada harapan dalam Yesus. Where there's despair and discouragement, there's hope in Jesus. Di mana ada rasa keputusasaan, ada harapan dalam Yesus. Where there's death, every dead thing in our life can come back to life. Di mana ada rasa maut, di situ ada semua hal yang setelah mati itu bisa kembali hidup di dalam Yesus. You say, I say, we say, there's no hope. Kamu bilang, aku bilang, mereka bilang tidak ada harapan. Jesus says, I am hope. Yesus bilang, akulah harapan. The same Spirit that raised Jesus from the dead Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, is working in you. itu bekerja di dalammu. Today you might tell some facts and tell some stories. Hari ini mungkin kita bisa bilang sebuah fakta atau cerita. This Easter Sunday you look around and you realize, hey, my job's not going so well, my family's not going so well, my marriage is breaking down, my bank account's empty, I got all these problems, Pastor. Minggu Paskah ini kamu mungkin bisa bilang bahwa pekerjaanku gak bagus, keluargaku gak bagus, pernikahanku gak bagus, kehidupan bankku juga gak bagus. Pokoknya banyak masalah, pendeta. Thank God that the facts of today aren't our destiny. Tapi puji Tuhan bahwa fakta hari ini itu bukan akhir kehidupan kita. If we get Jesus involved, our destiny can be so good. Kalau kita biarkan Yesus terlibat, itu akhir kehidupan kita akan menjadi sangat luar biasa. 1 Peter 1 verse 3. 1 Petrus 1:3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with, say it out loud, Sekarang kita hidup dengan great expectation. dengan penuh pengharapan. Of what? Dari apa? Of the breakthrough, the miracle power of God. I tell you, we could preach all night. I won't do it because you'll get bored, but I won't do it. But we could preach all night about the good things. Pengharapan dari terobosan, pengharapan dari aku bisa khotbahkan ini sepanjang malam tapi aku gak akan lakukan. Tapi kita punya pengharapan dari hal-hal baik ini. That we can be filled with great expectation for. Yang mana kita bisa dipenuhi oleh penuh pengharapan ini. Because of what Jesus did on the cross. Atas apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib bagi kita. I'm going to give you 3 Aku akan berikan kamu 3 hal in 7 minutes. di dalam 7 menit. Are you ready? Apakah kamu siap? Strap in. 3 things we can expect for confidently because of the cross and the resurrection of Jesus. 3 hal yang bisa kita harapkan untuk menjadi hasil dari kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja dalam kita. Number 1, Nomor 1, our restless hearts, filled with worry, fear, and anxiety, are transformed into hearts of joy. hati yang gelisah dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran diubahkan menjadi hati yang penuh sukacita. The smile's not a fake smile, it's a real smile. Dan senyuman itu bukan senyum palsu, tapi senyuman yang nyata. Because of what Jesus did. Atas apa yang Yesus telah lakukan. The disciples were lost, Dan hopeless. murid-murid Yesus sudah kehilangan arah, udah gak punya harapan. They'd gone back to their old job fishing. Mereka udah kembali ke pekerjaan lama mereka, jadi mancing. They were scattered. Mereka udah tercerai-berai. Why? Because Jesus had died. Kenapa? Karena Yesus telah mati. And they had no idea what their future would hold. Dan mereka gak tahu apa yang ada di masa depan mereka.
But how many of you know Jesus came back to life? Tapi seberapa yang tahu bahwa Yesus kembali hidup, bukan? He rose from the dead. Dia bangkit dari kematian. And what did he do when he rose from the dead? Dan apa yang dia lakukan waktu dia bangkit dari kematian? He realized what those disciples were going through. Dia sadar apa yang murid-muridnya itu lagi alami. They were afraid of what the Jewish leaders were going to do. Mereka itu ketakutan dari apa yang pemimpin-pemimpin Yahudi itu mau lakukan Afraid bagi of what other mereka. people were thinking. Mereka ketakutan dari apa yang orang lain pikirkan akan mereka. They'd locked themselves into a room behind the closed door. Mereka mengunci mereka di balik pintu. And Jesus Dan Yesus turned up. hadir. He didn't even walk through the door. Dia bahkan nggak pergi melalui pintu, He just turned up. hadir tiba-tiba. It says in John 20:19, Dikatakan Yohanes 20:19, that Sunday evening the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. And as he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Fear melts in the face of the resurrection. Ketakutan itu mencair di hadapan kebangkitan. If you've ever been afraid, Kalau kamu pernah takut, turn to the cross. berbaliklah kepada salib. Remember what Jesus did for you and for me. Ingat apa yang Yesus telah lakukan bagiku dan bagimu. Remember that the same power that happened in that moment when he rose from the dead is the same power that lives on the inside of you. Ingatlah bahwa kuasa yang sama yang terjadi membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang sama yang hidup di dalammu. The joy of the Lord became their strength. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan mereka. Amen? Amen. How many of you need a little joy? Seberapa dari kamu yang butuh sedikit sukacita? Lean on the resurrection. Mari bersandar pada kebangkitan Yesus. The second thing Yang kedua, is the peace of God kedamaian dari Tuhan is released and revealed. akan diberikan dan diungkapkan. When the world says peace, Waktu dunia katakan damai, what it means is the absence of something. apa artinya itu adalah ketiadaan dari sesuatu. The world says we have peace when there is silence from the noise. Dunia itu katakan bahwa kita akan punya damai waktu tidak ada keributan. When there is calm from the storm. Waktu ada ketenangan dari badai. When there ain't no war and violence. Waktu tidak ada perang atau kekejaman. When there's no argument. Waktu tidak ada perdebatan. Peace. Damai. God's definition of peace is vastly different. Tapi arti damai bagi Tuhan itu sangat-sangat berbeda. When God says peace, He doesn't mean the absence of something. He means the presence of God. Waktu Tuhan bilang damai itu dia bukan mengartikan bahwa tidak adanya sesuatu, tetapi justru ada sesuatu yang hadir yang namanya itu Tuhan di sana. Wherever God is, Di mana Tuhan berada, peace abounds. damai itu berada. He says to the disciples in this moment in John 20, peace be with you. Dia katakan di murid-muridnya di ayat ini bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. I figure they didn't quite get it because He said it again. Aku pikir mungkin mereka nggak begitu mengerti ini karena dia katakan lagi In verse 21, di ayat 21. again He said, peace be with you. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. As the Father has sent me, Sama so seperti, I am sending you. sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. In John 14:27, He'd already told them, Di Yohanes 14:27 dia sudah katakan hal itu. I am leaving you with a gift. Aku meninggalkan kamu dengan sebuah karunia ini. Peace of mind and heart. Damai- And the peace that I give is a gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Peace. Damai. We need Jesus, church. Kita butuh Yesus, gereja. We can chase whatever we want to chase in this world, but we'll never find what we're really looking for until we find Jesus. Kita bisa kejar apapun yang kita mau kejar di dunia ini, tapi kita nggak akan pernah temukan sampai kita bertemu Yesus. There's always something in our hearts Akan ada sesuatu di dalam hati kita that's missing, yang kehilangan. that's not quite complete. Yang rasanya nggak begitu cukup sempurna. A hole and a void that can't be filled with anything else other than Jesus. Ada sebuah lubang dan ruang kosong yang nggak bisa dipenuhi oleh sesuatu apapun kecuali Yesus. Jesus is peace Himself. Yesus sendiri adalah damai. Heaven is a place of perfect peace. Surga adalah tempat di mana ada damai yang sempurna.
But heaven can be enjoyed on earth Tapi surga bisa dinikmati di dunia by living with Jesus. dengan hidup bersama Yesus. Amen. Amen. The world likes to burden our souls. Dan dunia itu tahu suka untuk membebani kehidupan rumah tangga kita. It's automatic. Itu otomatis. But Jesus loves lifting the burden. Tapi Yesus itu suka mengangkat beban. The resurrection power of our Lord. Kuasa kebangkitan dari And Tuhan number kita. 3, Dan musicians, you can come. nomor 3, Our confused life missions tujuan hidup kita yang membingungkan are replaced with God's new life mission. akan digantikan dengan tujuan hidup dari Tuhan yang baru. You know, there was a time in my life Ada waktu dalam kehidupanku where I didn't live for Jesus. bahwa aku nggak hidup bagi Yesus sebelumnya. It was a long time ago now. Itu waktu yang cukup lama. But I remember the time because God imprinted some things in my heart that I'll never forget. Tapi aku ingat karena Tuhan itu meninggalkan beberapa jejak dalam hatiku yang aku nggak akan pernah lupakan. I chased what the world chases. Aku mengejar apa yang dunia itu kejar. I chased the stuff that everybody else in my world was chasing. Aku mengejar hal-hal apa yang semua orang di dalam duniaku itu coba kejar. But when I met Jesus Tapi waktu aku bertemu Yesus and I experienced God's resurrection power for the first time, dan aku mengalami kuasa kebangkitan Tuhan untuk pertama kalinya, even having grown up in the church since the day I was born, bahkan aku sudah bertumbuh lama di gereja itu bahkan dari waktuku lahir. I knew Jesus in my head. Aku tahu Yesus di kepalaku. I knew all the Sunday school scriptures. Aku tahu semua ayat-ayat Alkitab di sekolah minggu. I could sing all the songs. Aku bisa nyanyikan semua lagunya. But nothing was like that moment when I... Tapi nggak ada sedikit pun tentang momen di mana aku bertemu Yesus. And I can't describe it. I can try, but I'm not by. Dan aku nggak bisa aku bisa coba untuk deskripsikan The way that God, in His loving grace, reached His hands and His arms inside of my heart and began molding it, shaping it like a potter molds his clay. tentang bagaimana Tuhan itu menjangkauku dengan tangannya sendiri dan kemudian membentuk hatiku dengan lemah lembut. The things that I'd held on to so dearly suddenly became so meaningless. Hal-hal yang mana sebelumnya itu aku pegang dengan penuh rasa sayang dan kemudian itu menjadi tidak ada artinya. The things that I thought were worth giving my life and trading my life for became suddenly just temporary, ordinary things. Hal-hal yang sebelumnya itu aku pikir bahwa aku harus pegang dengan segenap hatiku, dengan segenap kehidupanku, kemudian tiba-tiba menjadi hal-hal yang rasanya cuman yang sia-sia, yang sementara. I discovered for the very first time in my life Aku menemukan untuk pertama kalinya dalam kehidupanku that the hope is not in the world, the hope is only in Jesus. bahwa harapan itu bukan ada di dunia tetapi ada di dalam Yesus. And He began to transform my way of thinking. Dan itu mulai untuk mentransformasikan caraku berpikir. I began to see that life isn't just about eating and food and drink, although we enjoy that, don't we? Aku mulai berpikir bahwa hidup itu bukan cuma makan, minum, dan ya mungkin kita memang menikmati itu memang. Life isn't just about working and earning money and paying bills and then spending it all. Hidup bukan cuma bekerja dan kemudian bayar tagihan dan kemudian menghabiskan uangnya. Life isn't just about getting married and having kids and growing old and raising grandkids and then filling a grave. Hidup bukan cuma menikah terus kemudian punya anak, kemudian punya cucu dan kemudian jadi ubanan. Life is actually eternal. Tapi hidup itu sebenarnya kekal. And everything we do in this world Dan, can be eternal. dan semua hal yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi hal yang kekal. Not only can our own lives be a fruit and a blessing of the resurrection, we can reach other lives with the power of the resurrection. Bukan cuma kita saja yang bisa menikmati berkat dari kuasa kebangkitan ini, tapi kita juga bisa menjangkau kehidupan lain ini dengan kuasa kebangkitan ini juga. And I began to see Dan kemudian aku mulai melihat that Jesus has called me just as He's called you bahwa Yesus telah memanggilku sama seperti Dia telah memanggilmu to a life of breakthrough, masuk ke dalam kehidupan yang penuh terobosan, to a life of exceeding grace, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, so that we could love one another, supaya kita bisa mengasihi satu sama lain, so that we could change this world supaya kita bisa mengubah dunia ini in ways that teaching and doctrine and videos and all the stuff in this world could never do it. dalam hal-hal yang mana pengajaran-pengajaran dunia, doktrin-doktrin dunia itu tidak pernah bisa lakukan. But with the love of God in our heart and the resurrection power at work, Tetapi dengan kasih Tuhan dalam hati kita dan kuasa kebangkitannya, Jesus begins to work through us. Yesus mulai bekerja di dalam kita. Our life mission changes. Misi hidup kita berubah. We begin to see what really matters Kita mulai bisa melihat apa yang benar-benar berarti and what will last the test of time. dan apa yang akan bertahan lama. John 20:21, He says, "Peace be with you, as the Father has sent me.
Yohanes 20:21 dikatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. So I am sending you. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. In verse 22, he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. We'll talk about that in a number of weeks' time. Di ayat 22 dikatakan bahwa terimalah Roh Kudus di situ. Kita akan berbicara tentang hal ini beberapa minggu lagi. This verse is significant Dan ayat ini sangat-sangat signifikan. because he says you won't be doing the mission with your own strength. Karena dia mengatakan di sini bahwa kamu telah melakukan misi ini dengan kekuatanmu sendiri. You'll be doing it with me and with my spirit. Tapi kamu akan melakukannya bersamaku dengan rohku. You'll be doing it in my power. Kamu akan melakukannya dengan kekuatanku. God's resurrection power can transform your life, church. Kuasa kebangkitan Tuhan bisa mentransformasi kehidupanmu, gereja. He's transformed mine and he continually is transforming mine. Dia mentransformasi kehidupanku dan terus menerus. None of us arrive on earth. Tidak ada seseorang pun yang sudah tiba di sini di dunia ini. We're all a work in progress. Tapi semua orang tuh lagi dalam satu progres. But that power which God released at the cross and through the resurrection Supaya kuasa yang Tuhan telah lepaskan dari salib itu dan dari kebangkitan is changing us. mengubah kehidupan kita. Changing us. Mengubah kehidupan kita. Amen. Amen.